Akar cerita ini ditulis oleh Ol Fatih Maulana. Hai semuanya, nama saya Fatih, penakluk kota impian. Ia adalah junjungan kami. Amin. Episode 4. Perang Bladar di atas kota. Suara menggelegar, menghantam ujung terowongan menuju pintu keluar, mengguncang dinding-dinding batu yang telah rentah dimakan waktu. Bongkahan atap runtuh satu persatu, menghujani lantai dengan debu tebal dan pecahan batu yang memantul liar. Sebagian lorong ambruk menutup cahaya samar yang masih menyelinap dari kejauhan. Di tengah kekacauan itu, Malik bergegas menghampiri Arslan, Shafeira, dan Midina. Matanya menyapu wajah-wajah mereka dengan cermat, memastikan tak satu pun terluka dan situasi masih dapat dikendalikan. Dengan napas sedikit tertahan, Malik mulai menceritakan sejarah terowongan itu, bagaimana lorong bawah tanah ini berubah dari masa ke masa. Ia menjelaskan bahwa banyak pintu masuk lama telah ditutup secara sengaja demi keamanan, digantikan oleh jalur-jalur baru yang hanya diketahui segelintir orang. Jalan keluar kini bukan lagi satu arah yang pasti, melainkan labirin pilihan yang menuntut ketepatan dan ingatan akan peta lama. Mendengar penjelasan itu, Arslan dan kedua saudaranya menyadari satu hal. Terowongan ini bukan sekedar jalan pelarian, melainkan medan penentu hidup dan mati. Arslan, Shafeira, dan Midina melangkah keluar dari kubah baja dengan napas masih tersengal. Permukaan baja yang sudah menyelamatkan mereka perlahan mulai meredup, seolah ikut menarik diri dari medan perang yang tak pernah benar-benar sunyi. Mereka menatap Malik, menunggu arahan berikutnya, sebuah kepastian kecil di tengah kekacauan. Belum sempat Malik menjawab panjang, rangkaian ledakan kembali mengguncang. Dentumannya datang bertubi-tubi, lebih ramai terdengar dari sisi sebelah. Sisi yang sejak tadi seperti menahan badai. Malik menatap merata bertiga dengan mata tajam namun hangat, seperti seseorang yang sudah menunggu momen ini terlalu lama. Kalian adalah orang-orang yang terpilih, ucapnya tegas. Kami sudah menunggu bertahun-tahun untuk saat seperti ini. Kami akan selalu ada di belakang kalian. Kalimat itu bukan sekedar dukungan, itu seperti janji, seperti warisan yang dititipkan kepada pundak yang paling muda. Ia menarik napas, lalu melanjutkan dengan suara lebih rendah, lebih pahit. Jika kalian gagal, kehidupan Corneo akan semakin suram dan brutal. Penindasan akan semakin menjadi-jadi. Genosida akan dilakukan secara terbuka. Mereka menganggap kita semua hanya robot pencari uang untuk mengisi token jam yang mereka ciptakan. Tiga anak muda itu saling pandang sesaat, lalu mengangguk. Tidak ada yang berani menyela. Tidak ada yang ingin menyangkal kenyataan. Arslan maju setengah langkah. Wajahnya keras, tapi matanya menyimpan keyakinan yang menular. Kita satu visi, kita satu tujuan. Kita saling berkabar kapanpun dan dalam kondisi apapun. Ia mengangkat tangannya, memperlihatkan cincin elektronik yang menyala putih. Cahaya ini akan diarahkan ke siapapun yang kita incar. Biar tidak salah sasaran, mohon ini untuk menjadi perhatian. Arslan menyerahkan satu cincin kepada Malik. Ketuk ujung kubahnya, kita bisa saling berkabar. Durasi komunikasi kurang dari 5 menit. Malik mengangguk, memahami. Shafeira dan Midina juga mengangguk, meski dada mereka masih terasa berat. Setelah itu, Arslan menunduk singkat sebagai pamit. Mereka pun bergerak pergi, meninggalkan Malik di tengah gema ledakan yang tak kunjung berhenti. Mereka berjalan cepat, menyelinap di antara bayang-bayang dan bau pengap lorong. Hingga akhirnya, ketika jarak sudah cukup aman dan suara ledakan terdengar lebih jauh, Arslan memperlambat langgahnya. Ia berbelok ke sebuah ruangan 3x5 meter dengan cahaya temaram. Setelah duduk, ia buka suara. Bertahun-tahun aku di bengkel jam, katanya pelan. Sekarang aku sudah tahu semua rahasia jam. Shafeira dan Midina menatapnya, menunggu kelanjutannya. Namun Arslan hanya menambahkan, dingin dan misterius. Tapi ini masih rahasia. Sebelum mereka sempat bertanya, Arslan merogoh sesuatu dari dalam bajunya. 2 jam serupa cincin muncul di telapak tangannya,
Keduanya tampak berbeda, bukan jam Corneo biasa. Satu buat Shafeira, satu lagi buat Medina. Arslan menyerahkan jam itu satu persatu. Pakai di tangan yang tidak ada jam waktu Corneonya. Nada suaranya tidak memberi ruang untuk menolak. Ceritanya di kedai kopi beberapa minggu lalu kepada Shafeira dan Medina benar-benar diwujudkan Arslan. Shafeira dan Medina mengikuti instruksinya, meski masih bingung. Arslan kemudian memberi isyarat singkat menunjuk layar kecil di permukaan jam. "Baca pesannya ya," pinta Arslan. Mereka menunduk bersamaan. Seketika, wajah mereka berubah. Mata Shafeira membesar, bibir Medina seperti kehilangan suara. Terkejut, bukan karena sekedar tulisan, tapi karena pesan itu mengubah segalanya. Medina dan Shafeira tak menyangka adiknya punya obsesi yang di luar ekspektasinya. Arslan membuka peta. Tangannya menunjuk ke sebuah gedung perpustakaan tua yang lapuk, seolah tubuh bangunannya ikut menua bersama sejarah yang lama dikubur. Tempat itu sudah lama ditinggalkan sejak masa rezim penguasa waktu berkuasa, dan kini tampak seperti reruntuhan sunyi yang menahan napas. Gambar kedua dibuka. Di kanan kiri jalan setapak gedung itu, banyak pohon maja tumbuh sangat lebat. Daunnya rapat menutup sebagian cahaya, membuat suasana terasa pengap dan mencekam, seolah ada mata tak terlihat yang mengintai dari sela-sela rimbunannya. Di gedung ini ada lorong bawah tanah yang besar, tempat buku-buku dan bangku. Itu dulu. Sekarang nggak tahu, tapi nanti kita cek lagi, kata Arslan dengan suara mantap, berusaha menenangkan mereka sekaligus dirinya sendiri. Ia menatap gambar bangunan itu dengan keyakinan seperti orang yang pernah menapaki tempat ini berkali-kali, bagai seorang prajurit yang hafal medan sebelum peperangan dimulai. Setiap langkahnya seakan memanggil kembali kenangan. Bau lembab kertas tua, lantai dingin, dan lorong yang pernah menjadi saksi. Arslan lalu menurunkan suaranya, lebih pelan namun tajam seperti pisau. "Ini benteng kita jika terjadi perang besar dengan mereka. Kita akan giring mereka untuk masuk ke wilayah ini." Kata-katanya terdengar seperti rencana yang sudah ia susun jauh sebelum hari ini. Sebuah strategi yang tidak hanya bertahan, tetapi juga memancing musuh masuk ke perangkap yang tepat. Shafeira dan Medina saling pandang sebentar, lalu mengangguk tanpa banyak tanya. Dari cara Arslan berbicara, jelas ia memahami wilayah itu seperti mengenal telapak tangannya sendiri. Setiap jalan kecil, sudut gelap, dan kemungkinan yang bisa dipakai untuk bertahan maupun menyerang. Keduanya mulai menyusun nafas dan keberanian, menyadari bahwa yang akan mereka masuki bukan sekadar gedung kosong, melainkan arena yang bisa menjadi penentu hidup atau tidak. Arslan bergumam, "Aku akan menghancurkan mereka di wilayah ini sebelum mereka menyentuh pohon-pohon maja." Ia terkekeh. Di masa kecil ia pernah dibohongi temannya untuk makan buah maja yang katanya manis padahal pahit sekali. Ia tersenyum kecut. Arslan juga membuka sebuah gambar bank asing yang sudah disegel pemerintah. Di sana juga ada ruang bawah tanah yang besar yang bisa untuk area perlindungan. Ia beberapa kali ke sana ketika para peninggi bank memesan kopi dan bolu kukus untuk acara-acara penting mereka. Itu terjadi beberapa kali, makanya ia paham. Pusat dokumentasi dan perpustakaannya boleh didatangi bagi nasabahnya atau mitra usahanya. Sebuah sinar laser putih menembus dan mengarah lurus ke wajah mereka. Refleks, mereka bertiga menunduk dan bersembunyi, tubuh merapat di pojokan. Detik-detik berikutnya terasa panjang, sampai sinar itu kembali bergerak membentuk pola tertentu, kode yang hanya mereka pahami. Arslan menatapnya tajam, lalu menghela nafas lega, memberi isyarat balik, itu Alang dan tim. Dua kelompok akhirnya saling mendekat dengan hati-hati, dan ketika jarak aman tercapai, mereka bersalaman cepat, seperti sekutu yang tak punya waktu untuk basa-basi. Mereka mulai mengatur strategi, membagi jalur, menentukan tanda, dan menyiapkan rencana jika musuh datang lebih cepat dari perkiraan. Ia juga menjelaskan strateginya di gedung perpustakaan yang sudah lusuh dan eks-gedung bank asing. Medina dan Shafeira benar-benar tak menyangka semua impian Arslan segera diwujudkan. Alang melaporkan bahwa tiang-tiang bladar atau blandar sudah dipasang mengelilingi perpustakaan dan gedung bank asing. Arslan menepuk bahu Alang yang ditemani ayah dan pamannya.
Di belakang Alang muncul juga tim lain di bawah kendali Alang. Arslan merasa semakin kuat untuk mengakhiri rezim penguasa waktu yang lalim. Di antara bisu lorong lapuk itu, perang seolah sudah mengetuk pintu, menunggu saatnya dimulai. Tapi Syafeira dan Midina belum diberi penjelasan kenapa mereka juga membawa busur panah, padahal musuh yang akan dihadapinya menggunakan peralatan laser yang canggih. Mereka mencari jawaban di wajah Arslan, tapi ia malah tersenyum. Midina dan Syafeira melihat langit Korneo tampak kelabu, seperti logam. Di atas deretan menara beton, drone-drone pengawas melintas, menyerupai sekumpulan burung besi yang tengah mencari mangsa. Dari bunker bawah tanah, Arslan, Midina, dan Syafeira bergegas menyelinap di dalam kegelapan, dipandu arahan dari hologram kecil yang dipancarkan token rusak mereka. Di kejauhan, sirena meraung, terdengar laksana teriakan kematian yang membelah udara beku. Dentuman meledak di mana-mana. Menurut versi penguasa, saat ini kondisi negara dalam keadaan gawat darurat. Perintahnya jelas, tembak di tempat bagi para pengacau. Bunyi sirene dengan suara mekanik. "Mereka sudah menemukan kita!" teriak Syafeira sambil menoleh ke belakang. Cahaya merah dari drone melintas cepat, seperti mau mengiris-iris jalan sempit yang mereka lewati. Arslan menggenggam tangannya kuat-kuat, menariknya ke arah kiri menuju tangga darurat yang menanjak ke atas gedung tua. Begitu sampai di atap, pemandangan kota menghampar luas. Ribuan lampu neon berkelip dari layar iklan raksasa bertuliskan, "Hidup lebih lama, bayar lebih banyak." Kalimat itu terasa seperti ejekan bagi mereka yang sedang dikejar akhir dari kehidupan. Dari kejauhan, dentum senjata kejut terdengar. Cahaya biru menembus udara, menghantam dinding di dekat kepala Arslan. Batu dan logam berterbangan. Ia berbalik, menatap drone hitam dengan lambang negara Korneo. "Turunkan diri kalian, pemilik token rusak," suara mekanik bergema. Arslan menatap Syafeira. "Kita tidak bisa turun." Syafeira mengangguk tegas. "Maka kita harus naik." Dengan cepat mereka melompat dari satu atap ke atap lain. Di bawah, jalanan tampak seperti aliran sungai cahaya. Mobil tanpa pengemudi melaju tanpa henti, dikendalikan oleh sistem pusat. Di atas hanya ada langit dan ketidakpastian. Napas mereka memburu, tapi semangat mereka tak padam. Dentuman terdengar lagi. Beberapa teriakan terdengar lembut. Arslan melihat 5 orang tim Malek terkapar. Arslan mengusap pipinya yang berpeluh. Sebuah ledakan kecil terdengar di sisi kanan mereka bertiga. Drone pertama berhasil mereka lumpuhkan dengan sinyal pengacau yang diberikan Malek. Namun masih ada puluhan lainnya. "Lihat!" teriak Arslan menuju ke arah timur. "Menara waktu. Kalau kita sampai ke sana, sinyal mereka bisa terganggu oleh radiasi putih yang kita pancarkan." Mereka berlari menuju menara itu, bangunan tertinggi di Korneo yang puncaknya menembus awan. Menara itu dulunya simbol kemajuan, kini menjadi jantung pengawasan pemerintah. Setiap detak waktu buatan di kota bersumber dari mesin di dalamnya. Arslan menahan napas saat mendekati dinding kaca menara. "Kita harus masuk lewat ventilasi sisi utara," katanya, mengingat peta yang pernah ditunjukkan Malek. Tapi baru saja ia membuka panelnya, drone besar muncul di depan mereka. Cahaya merah menyilaukan mata dan menghancurkan tempat pijaknya. "Target terdeteksi, token ilegal, eksekusi." Suara mesin mekanik sangat keras sekali. Tembakan cahaya menghantam tempat pijak kaki mereka yang rapuh, menimbulkan gelombang panas. Arslan, Midina, dan Syafeira terhempas, tapi Arslan cepat bangkit dan menarik mereka berdiri. Ia mengangkat pergelangan tangannya, menatap simbol biru yang masih menyala samar. "Kalau ini memang tanda dari gerakan tanpa jam," katanya dengan suara gemetar, "maka saatnya sekarang bekerja." Ia menekan tokennya keras-keras. Seketika, cahaya biru menyebar dari tangannya, seperti denyut hidup yang meluas ke seluruh tubuh.
Drone-drone di sekitarnya bergetar, sinyalnya kacau, lalu satu persatu jatuh menghantam bangunan. Setelah cahaya biru habis, Arslan menyalakan cahaya putih dari jam miliknya. Shafera menatap Arslan dengan mata membulat. "Apa yang kau lakukan?" "Memutus sambungan waktu buat sementara," jawabnya sambil tersenyum getir. "Mereka tidak bisa mendeteksi kita selama 1 menit." Tanpa menunggu, mereka melompat ke balkon menara dan masuk melalui celah sempit di dinding. Nafas mereka berat, tapi tatapan mereka penuh cahaya harapan. Terlihat jelas, menara itu berisi ribuan kabel bercahaya, mengalirkan energi ke seluruh kota. Mesin raksasa di tengahnya berdetak seperti pengendali jantung buatan. Arslan menatap mesin itu lalu berbisik, "Jika jantung ini berhenti, waktu mereka pun berhenti." Shafera dan Medina mengangguk pelan. "Tapi itu juga bisa membuat kita binasa. Kita harus memilih, apakah kita tetap hidup diukur oleh token?" sahut Medina tegas. Di luar, dengung drone semakin banyak berdatangan, seperti suara lebah yang membangkitkan kepanikan. Setiap detik terasa semakin cepat lenyap, waktu hampir benar-benar kehabisan nafasnya. Suara dentuman menggelegar di sisi kanan. 10 orangnya Malik jatuh, terkapar. Arslan dan tim refleks mundur ketika sorot lampu hijau dari drone menyapu lurus ke arah mereka. Permukaan pijakan di bawah kaki terlalu rapuh untuk menahan gerak panik. Belum sempat mereka menata keseimbangan, gelombang kejut dari drone melayang hanya 1 meter di depan wajah Arslan, menghantam tanpa ampun. Medina dan Shafera mendorong tubuh Arslan sekuat tenaga. Detik berikutnya, mereka bertiga terlempar dan terjerembab ke tumpukan sampah. Bau logam dan debu bercampur memenuhi udara. Alang sudah menunggu di bawah. Tanpa banyak kata, ia menarik tangan Arslan, lalu memberi isyarat cepat pada Medina dan Shafera. Mereka digiring ke area kubah beladar. Secepat kilat, Arslan menekan tombol on. Cahaya bergetar di udara, membentuk lengkungan-lengkungan tipis yang saling mengunci. Dalam hitungan detik, kubah itu hampir sempurna. "Panah tetap arahnya ke atas," perintah Arslan tegas. "Hantam apapun yang datang ke arah kita." Medina dan Shafera mengangguk mantap, menegakkan busur mereka dengan tatapan tak lepas dari langit di atas kubah. Keduanya terdiam, takjub, saat menyadari kubah cahaya itu menaungi 15 orang di bawahnya. Diameternya sekitar 5 meter, cukup untuk memberi rasa aman di tengah kekacauan. Mereka baru memahami fungsi sesungguhnya dari panah itu. Tak perlu dilepaskan, cukup menekan tombol di ujung dan cahaya kejut akan terpancar, menghantam apapun yang melesat mendekat. Kekuatan kubah beladar terbukti mutlak. Ratusan bom yang meluncur ke arahnya meledak lebih dulu, berhenti di jarak sekitar 25 meter. Tak satu pun menyentuh permukaan kubah. Sisa-sisa serpihan ledakan luruh perlahan, jatuh seperti butiran debu yang kehilangan amarahnya. Sang penguasa waktu datang menggebrak, matanya nyaris lepas dari wajahnya. Namun, ledakan amarah sang penguasa waktu tak pernah terdengar. Dan amarah yang dipelihara berjam-jam itu justru menguras dirinya sendiri. Perlahan, kehadirannya memudar, lelah, lalu menghilang begitu saja. Arslan dan Alang bergerak menyusuri ujung-ujung kayu beladar, memeriksa satu persatu. Mereka memastikan baterai dan mesin dinamo kecil di tiap ujung masih menyala dan mengarah ke sumber-sumber cahaya, dan cahayanya menyambung antar tiang. Setelah itu, Arslan menoleh pada Alang dan tim. "Awasi bintang-bintang itu, Lang," katanya pelan tapi waspada. "Ini untuk jaga-jaga kalau penguasa waktu kembali ke sini dan mematikan lampu jalanan. Kita bisa belanja cahaya ke bintang-bintang di atas." Sebenarnya, Medina dan Shafera sudah berkali-kali diajak melihat simulasi cara kerja tiang-tiang beladar. Namun setiap rencana itu akan dilaksanakan, tiba-tiba kandas. Pengawasan yang ada di sekitar rumah Arslan terlalu ketat, nyaris tak memberi celah sedikit pun. Karena itu, keberhasilan Arslan kali ini terasa seperti kemenangan yang pantas disyukuri. Buah dari kesabaran dan upaya yang tak pernah benar-benar berhenti. Arslan menatap struktur beladar di hadapan mereka dengan wajah serius. "Sepertinya masih ada yang kurang," katanya pelan, seolah berbicara pada pikirannya sendiri. "Tiang-tiang beladar ini hanya dirancang untuk bertahan, bukan untuk menyerang." Medina dan Shafera saling berpandangan, terkejut. Belum sempat mereka mengutarakan kegelisahan yang sejak tadi mengendap, Arslan sudah lebih dulu menyuarakannya, seakan ia mampu membaca arah pikiran mereka tanpa perlu satu kata pun terucap. Arslan menundukkan tubuhnya,
bersujud syukur di atas tanah yang dingin dan retak. Nafasnya tertahan sejenak, lalu doa mengalir dari dada yang lama tertekan. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan yang maksimal untuk mengatasi semua ini, untuk mengakhiri kekuasaan yang lalim. Ucapnya lirih namun tegas. Tenggorokan kami kian sulit menelan makanan dan minuman, sementara tetangga-tetangga di kanan dan kiri kami tak lagi memiliki apapun untuk dimakan. Kami menyaksikan sendiri, mereka bertahan hidup dengan makan kulit-kulit pohon dan rumput-rumput liar, sebab uang mereka hanya cukup untuk membeli token agar hidup tetap menyala. Kata-kata itu menggantung di udara, berat dan menyayat. Wajah-wajah lelah di sekeliling Arslan menunduk, sebagian mengepal, sebagian bergetar menahan amarah dan harap. Ya Allah, lanjutnya, hanya kepadamu kami meminta, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Keheningan sesaat menyelimuti mereka, sebelum serentak suara bergema dari tim pemegang kayu-kayu beladar, suara yang lahir dari luka, tekad dan iman yang tak runtuh. Amin. Episode selanjutnya, penangkapan sang penguasa waktu.